Good morning, good morning, good morning. Friends, warriors, leaders. Kembali berjumpa dengan saya, Eloy Zaluhu dari Capstone Asia Servitama, CSA dan Center for Theocentric Motivation and Leadership atau TML Community. Good morning sahabat, good morning, good morning. Dimanapun Anda berada, kita bersambung doa semuanya sehat dan aktivitas lancar. Kembali kita bertemu di hari Senin 5 April 2021 dalam program Weekly Smart Motivation bersama Radio Smart FM dan Jaringan Sonora. Sekarang kita juga bisa teman-teman, Bapak Ibu bisa berpartisipasi melalui live Instagram di TML Community ini, karena pagi ini kita akan membahas beberapa hal yang sangat penting. Madu asli, HDI. Good morning Mr. Madu asli. Mantap, luar biasa. Pak Iskak dan Pak Andri, terima kasih sudah bergabung. Boleh update sekarang Bapak dan Ibu, sahabatku, teman-teman berada di wilayah mana? Kita berharap semuanya aman ya. Dan apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dan nanti juga demikian dengan suara Mas Daril. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita menunggu Mas Daril untuk kita membahas TML Highlights. Dan hari ini kita memulai dari pendahuluan. Wow. Silakan sambil ngopi bagi yang suka ngopi, ngeteh bagi yang suka teh, air putih bagi yang suka air putih. Pak Andri Banjarmasin, wow, mantap. Mari kita sekarang bergabung dengan Mas Daril ya. Silakan diikutin. Terima kasih. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi. Apa kabar semuanya di mana Anda berada? Ketemu lagi ya bersama kami berdua di sini di program Smart Motivation, dan seperti biasa, izinkan kami menyemangati Anda secara eksternal. Sesungguhnya motivasi terbesar ada dalam diri setiap manusia, dan saya Daniel Adam masih akan terus menyemangati Anda pagi hari ini bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, dan penggagas hashtag Virtual Selling Indonesia dan hashtag Theocentric Financial Freedom. Beliau adalah Managing Director Capstone Asia Servitama, dan CSA sudah ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi, good morning, good morning, good morning Mas Daril. Siap, 86. Sehat pagi hari ini ya. Alhamdulillah semua sehat, aktivitas lancar, dan doa yang sama untuk semua pendengar kita, smart listeners dan sahabat Sonora dimanapun. Walaupun kita ikut mendoakan teman-teman kita yang sedang terkena musibah, supaya diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian Mas Daril. Baiklah, dan diberikan ketabahan pastinya ya buat Anda yang sekarang sedang mengalami musibah pastinya. Nah, semua orang adalah jenius di bidang tertentu, tapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ikan tersebut seumur hidup akan memandang dan meyakinkan dirinya sebagai yang terbodoh di dunia. Nah, apa kira-kira kontekstual dari statement yang dibacakan pagi hari ini dengan tema kita berjudul TML Highlight Pendahuluan? Silakan Pak Eloy, kita ratakan semuanya. Terima kasih Mas Daril. Mohon izin sebelum saya membahas kalimat yang luar biasa penting tadi, saya mengucapkan selamat Paskah bagi teman-teman umat Kristiani dimanapun berada. Dan sekarang kita bersambung doa supaya semuanya siap untuk menjalankan bulan April ini ya.
supaya hasilnya bisa 10 kali lebih baik. Itu Mas Daryl. Dan TML Highlights pendahuluan, itulah Mas Daryl, Smart Listener, sahabat Sonora, yang menjadi topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. TML Highlights. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Daryl, itu kalimat sebenarnya dari Pak Albert Einstein. Dan saya senang sekali dengan kalimat itu. Coba deh, Smart Listener dan sahabat Sonora, dengarkan baik-baik, ya, renungkan betapa besarnya pesan yang disampaikan oleh orang yang dikatakan jenius itu di dunia, Pak Albert Einstein. Jadi beliau yang jenius mengatakan bahwa semua orang sebenarnya jenius kok di bidangnya, Mas Daryl, di bidang tertentu. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka sebenarnya itu tidak adil, karena nanti ya, ikan itu akan memandang dan meyakinkan dirinya seumur hidupnya loh, bahwa dialah yang terbodoh di dunia. Dan kalau dia memandang diri bodoh, ya nggak mungkin dia bisa perform, Mas Daryl. Dia aja merasa diri bodoh kok. Nah, jadi pertanyaannya kepada Smart Listeners dan sahabat Sonora pada pagi hari ini, bagaimana Anda memandang diri? Jangan-jangan memasuki 5 April 2021, kita merasa diri lemah, merasa diri loyo, merasa diri gagal maneh. Bukan karena kita ndak bisa sebenarnya, Mas Daryl, tapi karena kita memandang diri kita bodoh, memandang diri lemah. Dan kenapa kita bisa memandang itu? Karena ada orang lain yang pernah menilai kita dari ketidakmampuan kita, Mas Daryl. Kalau Mas Daryl dinilai dari kemampuannya bermain bola misalnya, bisa jadi Mas Daryl merasa kayaknya gue gak jago deh. Tapi kalau Mas Daryl dinilai dari kemampuannya menjadi host radio ternama di Indonesia, Mas Daryl pasti merasa I'm not bad. Gue gak bodoh dong, gue hebat dong, gitu loh. Nah, jadi yang namanya jago memanjat itu monyet, Mas Daryl. Yang namanya ikan itu berenang. Jadi sehebat-hebatnya monyet memanjat, kalau dia disuruh lomba renang, dia kalah dari ikan, Mas. Jadi saya tuh berharap ya, pagi hari ini teman-teman kita di seluruh Indonesia itu semangat bahwa kata mbahnya kejeniusan Pak Albert Einstein, gua ini jenius loh, tapi di bidang tertentu. Nah, cari bidang tertentu, Mas Daryl. Kalau belum ketemu, ya cari terus. Loh, terus apa dong yang saya lakukan sekarang? Ya cari, tapi sambil mencari, ayo dong lakukan yang terbaik supaya menjadi jenius. Intinya seorang guru, Mas Daryl, ya. Guru nih, guru. Jangan dinilai dari mobil mewah. Jangan sampai seorang guru dituntut harus punya mobil mewah atau rumah mewah. Kenapa? Karena nanti guru itu akan berpikir mencari bisnis sambilan di luar mengajar. Akhirnya dia malah tidak menjalankan profesi perannya sebagai seorang pendidik. Yang namanya guru dinilainya berdasarkan apa? Produk akhirnya dong. Apa itu? Anak didiknya yang berkarakter dan berkompetensi. Kalau dia dituntut harus punya mobil dan rumah mewah, salah KPI, Mas Daryl. Yang ada nanti tidak ada satu orang pun di bangsa ini yang tekun di bidangnya, jenius di bidangnya, dan memberikan hasil terbaik untuk bangsa yang kita cintai. Demikian, Mas Daryl. Kita kunci dulu itu ya. Tapi yang harus disadari adalah kita harus sadar dan juga mengakui bahwa setiap orang itu jenius di bidangnya masing-masing. Tidak ada manusia yang diciptakan dengan kebodohan tertentu, tetapi jenius di bidang masing-masing. Oke, kita sepakat dengan hal itu. Kalian masih belum ketemu nih, Pak Elek. Mungkin sebenarnya yang baru bergabung juga masih mikir, ini tema TML Highlights ini mudah-mudahan apa ya hubungannya dengan passion ya. Nanti di sesi berikutnya kita kasih gambaran besarnya dulu di sesi awal. Nah, buat Anda yang ingin berkomunikasi bersama dengan kami, silakan Anda bisa coba kirimkan pertanyaan lewat WhatsApp
di 0812 11 12 959. Jangan lupa cantumkan nama Anda, kemudian domisili dan juga komentar atau pertanyaan Anda. Kami live audio visual di kanal YouTube. Anda juga bisa berinteraksi di kanal YouTube di Smart FM. Dan follow kami di Instagram @radiosmartfm959. Kami segera kembali. Alright. Terima kasih Pak Ari Purwanto, sahabatku luar biasa. Dan Pak Ken William Eng, terima kasih. Ini sedang berada di manakah? Kalau dalam perjalanan menuju tempat aktivitas, doa saya semuanya lancar. Nah, hari ini kita lagi berbicara tentang TML Highlights, Theocentric Motivation Leadership Highlights, yaitu buku yang baru terbit ya, yang saya tuliskan. Dan hari ini dimulai dari pendahuluan highlights-nya, dan saya tadi menyampaikan quotes dari seorang yang terkenal di dunia sebagai jenius, mbahnya jenius, yaitu Pak Albert Einstein. Jadi saya akan ulang kembali kalimatnya. Silakan direnungkan, dipikirkan, dan ajarkan kepada banyak orang bahwa semua orang adalah jenius. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidup ikan itu akan merasa dirinya bodoh. Please don't do so. Jangan dilakukan. Jangan menilai diri berdasarkan kemampuan tetangga. Jangan menilai diri berdasarkan kemampuan teman sebelah. Karena masing-masing punya potensinya sendiri-sendiri. Yang namanya ikan, jagonya renang. Maka berenanglah, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Yang jago manjat pohon adalah monyet. Semua orang punya kemampuannya. Tadi saya sudah sampaikan ada profesi-profesi yang memang diukurnya berdasarkan kemampuan income, finance, bisnis. Seperti yang sekarang sedang kita kembangkan di TML Community, yaitu Theocentric Financial Freedom. Theocentric Financial Freedom. Bahwa kita harus tiba di posisi financial freedom. Artinya apa? Kita tidak lagi khawatir kekurangan uang dan kekurangan waktu, sehingga kita bisa menolong banyak orang. Bagaimana kita bisa menolong banyak orang jika kita sendiri berkekurangan? Jadi financial freedom itu yang sedang kita perjuangkan. Bukan supaya kita bisa mendapatkan uang banyak lalu sombong-sombongan. Bukan, itu bukan theocentric. Theocentric mengerti bahwa kehidupan kita ini bermanfaat dan harus bermanfaat untuk umat, bermanfaat bagi orang lain, dan banyak kebutuhan di luar sana yang hubungannya adalah dengan finance dan waktu. Ya, kita punya waktu menolong mereka, tetapi we don't have money untuk kebutuhan kita sehari-hari atau untuk menolong mereka, maka itu juga tidak akan maksimal. We have money, but we don't have time. We want to have both. We have money, we have time, dan dengan demikian kita bisa lebih banyak menolong orang lain, dan hanya mungkin itu terjadi jika kita punya passive income. Passive income. Nah, bagaimana menuju ke sana? Itu perlu dibicarakan di pertemuan berikutnya. Tetapi kembali ya Pak Steph, selamat pagi. Kembali kepada topik kita hari ini, TML Highlights. Saya bersama dengan Mas Daryl. Terima kasih, silakan terus dilanjutkan untuk mendengar. Dalam program Smart Motivation, saya Daryl Anda masih bersama dengan Pak Eloy Saluku. Dan untuk Anda Smart Listeners, sehubungan dengan apa yang dibahas pada pagi hari ini berjudul chapter pendahuluan. Nah, ada satu karya terbaru dari Pak Eloy Saluku, buku berjudul An Invitation to TML. Ini terbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama GPU yang hadir pada bulan April 2021. Jadi buku ini berisi 25 bab, ada sekitar 393 halaman. Ini buku paling lengkap yang membahas konsep TML atau Theocentric Motivation and Leadership. Di
pada buku ini sangat bermanfaat untuk diberikan sebagai hadiah kepada diri sendiri, Anda bisa berikan kepada keluarga dan seluruh tim kerja yang diharapkan menjadi 10 kali lebih tangguh menjadi agen perubahan dan pemimpin terbaik di bidangnya masing-masing. Nah, untuk Anda yang senang baca buku versi cetak, silakan pesan sekarang ya, lewat WhatsApp di 0813 983 981 27. Saya ulangi, bagi smart listeners yang ingin membaca buku versi cetak, silakan pesan sekarang di WhatsApp 0813 983 98327. Jadi buku TML ini belum tersedia memang secara fisik di toko buku Gramedia maupun online, hanya bisa dipesan lewat WhatsApp. Sekali lagi di 0813 983 98127. Stok versi cetak sangat terbatas, jadi Anda bisa WhatsApp sekarang juga. Sekali lagi di 0813 983 98127. Nah, kita beruntung pada pagi hari ini karena kebagian nih untuk nyicipin dari pergaulannya ya Melo ya. Siap. Gimana Melo? Ah ya, saya kirimin satu bukunya nanti ya. Buat Siap. bajunya ya. So pasti. Itu enaknya di host begitu ya Melo ya. Harus dong, kalau enggak akan jadi kurang seru kita pembahasannya. Gitu. Silakan Melo, it's your time. Terima kasih Mas Daryl, smart listeners dan sahabat Sonora. Saya sangat berharap ya quote dari Pak Albert Einstein tadi membangunkan kita dan menyemangati kita pagi hari ini bahwa kita pasti punya kejeniusan tertentu. So, ayo cari itu, dan kepada anak-anak di rumah juga berikan mereka kesempatan untuk menemukan kejeniusan mereka masing-masing. Dan itulah Mas Daryl salah satu hal yang saya bahas di bagian pendahuluan. Saya berharap sih kita akan bahas bab demi bab, tapi highlights-nya saja. Karena saya ingin sekali semua pendengar kita mendapatkan manfaat dari buku ini. Nah, kalau kita lihat Mas Daryl ya, itu di dalam buku tersebut saya memberikan judulnya kan An Invitation to TML. Invitation itu artinya adalah undangan Mas Daryl. Saya membayangkan ya kalau suatu hari nanti Mas Daryl mendapatkan telepon dari Istana Presiden, lalu diminta untuk datang ke istana bertemu dengan Bapak Presiden, dan Mas Daryl diminta juga untuk mengenakan baju kemeja warna putih. Nah, itu ada maksudnya tuh kalau udah disuruh begitu Mas Daryl, artinya akan menjadi salah satu menteri. Nah, mungkin menteri penyiaran Mas Daryl. Nah, jadi dalam perjalanan ke istana, Mas Daryl pasti akan happy sekali, akan selfie dan akan update status di media sosial. Di bawahnya ada tulisan on the way to istana. Jadi Mas Daryl pasti senang sekali, dan teman-teman mulai mengirimkan komentar, "Selamat ya Mas Daryl, selamat melayani bangsa kita," dan seterusnya. Nah, waktu saya memikirkan judul buku ini, saya menuliskan An Invitation to TML. Jadi ini undangan bukan dari Bapak Presiden, ini undangan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, untuk kita menemukan apa sebenarnya TML itu. Lalu kita bisa menjalani bisnis, pekerjaan dan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip di dalamnya. Ada 25 bab dan 393 halaman. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal, dan 3P yang saya bahas Mas Daryl, yaitu purpose, potential, dan passion. Nah, tadi quote dari Pak Albert Einstein itu berbicara mengenai potential. Smart listeners dan sahabat Sonora, saya meyakini mengenai 3P ini. Yang pertama adalah purpose. Semua orang harus tahu tujuan dia hidup, tujuan dia bangun pagi, tujuan dia bekerja, berbisnis, berkeluarga. Kemudian dia harus menemukan potensi terbaiknya. Nah, kalau dia hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu memberikan manfaat bagi banyak orang, dan dia mengerjakan apa yang menjadi potensi terbaiknya, dia akan bangun pagi dengan passion, dengan semangat, dengan gairah memberikan yang terbaik. Nah, inilah yang saya inginkan semua orang di dunia, Asia dan Indonesia, memiliki 3P.
Karena kalau 3P sudah ada Mas Daril, wah yang lainnya bisa mudah untuk kita jalankan, tinggal membangun di atasnya. Karena 3P menjadi pilar dan menjadi fondasi. Purpose, potential, dan passion. Demikian Mas Daril. Oke, baiklah. Pak Eloy, kalau bisa melihat dari 3 kata itu, purpose, potential, dan juga passion. Ini kan berarti kan harus ditemukan sedini mungkin ya. Nah, saya ingin tahu dari pembelajaran keluarga harmonisnya Pak Eloy sendiri. Ada satu cara nggak yang mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah tips sharing saja pagi hari ini? Karena kan anak-anak itu kan makhluk terindah dan mereka itu adalah plagiat yang paling ulung ya Pak Eloy ya. Yang pintar meniru dari apa yang dilihatnya, didengarnya, bahkan mungkin juga dirasakan. Gimana sih caranya menimbulkan purpose, passion tadi agar bisa jadi sebuah momentum duplikasi lah ketika mereka remaja, dewasa. Wow, ini benar-benar seperti kedua orang tuanya banget gitu loh. Ada satu hal apa yang bisa di-sharingkan Pak? Memang Mas Daril, host yang sudah berpengalaman itu tidak usah diberikan kisi-kisinya pun, pertanyaannya itu sudah sangat luar biasa. Ya, jadi terima kasih Mas Daril. Siapapun yang menjadi istri Mas Daril pasti wanita yang sangat berbahagia di bumi. Luar biasa. Ya, jadi terima kasih Mas Daril, pertanyaannya bagus sampai saya berpikir gimana cara jawabnya ya. Oleh karena saya sendiri juga sedang belajar sih Mas Daril. Kan bahwa kita mengajar seperti ini, sharing seperti ini bukan berarti kita sudah sempurna menjalankannya atau Mas Daril. Saya selalu mengatakan saya menulis buku dan saya mempersiapkan materi radio talk seperti ini. Sebenarnya utamanya saya lagi mengingatkan diri dan mengajar diri sendiri. Tetapi karena Mas Daril sudah bertanya dan ini amanah yang harus dijawab, apa yang saya lakukan adalah tentu saja basisnya adalah membangun kebiasaan Mas Daril. Saya kan dengan Capstone Asia Servitama itu membangun culture. Jadi saya orang yang sangat meyakini budaya atau culture, kebiasaan tradisi itu harus secara sengaja dibangun. Memang sih, ya kalau nggak secara sengaja terbangun sendiri juga ada. Tapi hasilnya kan menjadi tidak bisa kita prediksi. Nah, karena itu Pak Stephen Covey di dalam bukunya yang dulu pernah sangat terkenal dan saat ini juga masih banyak orang yang membaca karena emang keren pisan, keren banget, yang 7 Habits of Highly Effective People itu. Di dalamnya ada satu bab namanya, judulnya adalah Start with the end in mind. Start with the end in mind. Mulailah dari tujuan akhir. Nah, beruntungnya buku ini ada juga versi anak-anak Mas Daril. Judulnya adalah 7 Habits for Kids. Nah, saya beli itu beberapa tahun yang lalu dan sudah sekian lama saya meminta anak saya setelah mereka mulai ahli di dalam membaca, untuk mereka membaca dan mereka mulai menghafal dan itu bagus tuh karena kisah anak-anak, karena ada cerita di dalamnya. Jadi kalau Mas Daril bertanya gimana sih kita menumbuhkan purpose dalam diri anak-anak, maka kuncinya cuma satu. Apa itu? Informasi dan referensi yang masuk yang harus kita jaga. Kalau informasi dan referensinya membawa mereka pada pentingnya purpose atau tujuan, dan mereka diberikan gambaran-gambaran imajinasi, visualisasi, maka harapannya mereka nanti akan terus mengingat. Itulah sebab kenapa saya memilih salah satu bukunya 7 Habits for Kids itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada kisah, ada cerita yang mudah untuk dipahami oleh anak-anak, visualisasinya ada, sehingga itu akan menolong mereka. Itu Mas Daril. Oke, kenapa saya tanyakan ini Pak Eloy? Karena menurut saya sudah sepakat dengan diri saya sendiri, buku itu adalah sebenarnya the big legacy ya, dari siapapun juga. Dari penulisnya kah, mungkin dari para orang tua yang sempat memiliki buku itu, kemudian juga memberikan kepada anak-anak kita untuk dibaca, dan itu merupakan sebuah manfaat yang bisa digunakan sampai akhir hayat dan diturunkan lagi kepada cucunya, pasti mungkin keturunannya pastinya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, saya ingatkan kepada Anda, jadi buku ini berisi tentang prinsip hidup untuk meraih sukses dan kebahagiaan sejati yang tidak lekang oleh waktu. Bahkan kebenaran akan selalu sama walaupun zamannya berubah, teknologinya berkembang, kehidupan dan bisnisnya berpindah.
generasi yang satu digantikan oleh generasi yang lainnya. Nah, itulah yang menjadi pemicu awal kenapa Anda penting mendapatkan buku ini. Yuk, sekali lagi bagi Anda Smart Listeners yang ingin tahu lebih jauh tentang buku ini, silakan dengan stok versi cetak yang terbatas. Kita belum mengupas tuntas semuanya ya Pak Eloy ya, karena kita sepakat hanya untuk membahas highlight per babnya saja, dan kita mulai dengan chapter pendahuluan. Segera registrasi sekarang dan timnya Pak Eloy Zaluku untuk mendapatkan versi cetaknya di WhatsApp 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. Kita masih punya dua sesi lagi. Jadi buat Anda yang ingin berinteraksi, silakan WhatsApp-nya sudah kami buka buat Anda 0812 11 12 959. Jangan lupa cantumkan nama Anda, domisili, dan juga komentar atau pertanyaan Anda. Dan kami live di kanal YouTube Smart FM. Silakan Anda bisa berinteraksi di kolom chat. Nanti kami akan coba bahas satu persatu WhatsApp dan juga komentar yang masuk di kolom chat kanal YouTube kami. Kami segera kembali. Alright, terima kasih Ibu Mita dan Pak Joni Patiran dan juga Bapak Indra Komari. Good morning sir, good morning sahabat. Bagi yang merayakan Paskah, teman-teman, sahabat, klien umat Kristiani, sekali lagi saya menyampaikan selamat Paskah kemarin ya, tanggal 4 April 2021. Dan sekarang di hari Senin kita sedang membahas TML Highlights. Berarti itu beberapa prinsip-prinsip besar, prinsip-prinsip mendasar dan sangat penting di dalam buku terbaru saya. Itu kita akan highlights. Dan hari ini kita mulai dari pendahuluan. Tadi quote pertama sudah saya sampaikan dari Pak Albert Einstein, bahwa semua orang adalah jenius, tetapi jikalau seekor ikan Anda nilai berdasarkan kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidup ikan ini akan merasa dirinya paling bodoh di dunia. So, mari kita tidak salah menilai diri, dan kita jangan salah menilai orang lain, anak-anak, ya, pasangan, anggota tim di kantor. Karena apa? Salah menilai, mereka akan juga salah memandang diri. Teman-teman, tadi kita berbicara mengenai purpose, potential, and passion. Ini adalah 3 pilar utama di dalam pemahaman theocentric motivation and leadership. Jadi semua orang harus tahu purpose-nya, dan di dalam buku TML saya tulis ada 1 bab mengenai purpose of life dan ada 1 bab mengenai meaning of life. Emangnya beda ya antara purpose dan meaning? Nah, teman-teman, beda. Karena itu walaupun tidak bisa terpisahkan. Purpose ya meaningnya purpose, tetapi saya membahas detail di antara keduanya. Potensi tadi penting sekali, dan kemudian ayo pagi hari ini pastikan, coba pikirkan, apakah Anda semangat memulai hari? Apakah Anda penuh gairah? Atau masih I hate Monday? Now come on man, come on. Semangat. Now semangat datangnya dari mana? Semangat datangnya dari ketemunya purpose of life, purpose of work, ya, tujuan hidup, tujuan bangun pagi. Masih bernafas. Tujuannya apa hidup ini? Ya toh? Tujuannya apa kita bekerja? Di dalam buku TML ada 1 bab, The Why of Work. Itu terinspirasi oleh Pak Dave Ulrich dan Bu Wendy Ulrich yang menulis buku The Why of Work. Mengapa kita bekerja? Mengapa kita bekerja sampai larut malam? Alright, so teman-teman, semangat. Lanjut dengan Mas Daryl. Ya, oke. Good. Pak Joni, terima kasih. Selamat Paskah, Pak. Thank you. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya adalah Anda masih bersama dengan Managing Director Capstone Asia Sepitama dan CSA ada Pak Eloy Zaluku. Kita masih membahas tentang topik TML Highlights ya. Ini di chapter pendahuluan. Jadi sebetulnya buku yang memang diterbitkan lewat versi cetak dasar terbatas ini
ini Anda bisa coba dapatkan, karena nanti kita akan coba bahas lebih jauh tentang banyak kisah-kisah yang inspiratif sekali di sana, yang ini bisa bermuara kepada 3 poin penting tadi yang dikatakan Pak Eloy, yaitu purpose, potensial, dan juga passion. Nah, silakan untuk Anda semua listeners yang ingin tahu dan memiliki buku ini yang bisa Anda coba legasikan nanti ke putra-putri Anda, ke anak cucu Anda bisa registrasikan sekarang. Bukunya terbatas, jadi silakan daftarkan untuk mendapatkan buku ini dengan harga spesial di WhatsApp 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. Pak Eloy, mohon izin bukunya boleh diangkat ke depan kamera? Wah, kalau versi cetak itu ya Mas Daryl ada bau kertas ya. Merah putih ya. Ini Indonesia banget nih pasti bukunya. Oke, nah ini nih tampilan bukunya. Nah, itu ada hashtag ukir jejakmu di bagian belakangnya. Iya, di bagian depannya ada TML. Ya, itu dia bukunya. Jadi silakan registrasikan sekarang. Oke, Pak Eloy, kita balik bahas lagi yuk tentang tema apa yang jadi chapter pendahuluan. Pak Eloy, kalau dulu kita pernah ngobrol ya, seingat saya sih ada hal yang paling sering Pak Eloy sampaikan kepada smart listeners termasuk saya, dan itu nancep banget tentang 3 hal tadi loh Pak Eloy, purpose, potensial, dan juga passion. Mohon izin Pak Eloy, boleh nggak di-sharingkan sedikit sebagai sebuah bentuk motivasi eksternal kepada smart listeners bahwa sebetulnya mengenali siapakah diri kita, siapakah pencipta kita, kenapa kita hadir di dunia ini itu begitu penting Pak Eloy untuk bisa lebih paham tentang sejatinya kita tuh hadir tuh di dunia tuh buat apa sih sebetulnya? Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Jadi kepada semua listener sahabat Sonora, ayo pagi hari ini coba pikirkan apa yang sedang Anda pikirkan, rasakan apa yang sedang Anda rasakan, khususnya mengenai apakah Anda lagi semangat pagi hari ini? Apakah Anda pergi bekerja atau kalau work from home, Anda mempersiapkan diri bekerja dengan gairah? Ini penting Mas Daryl, iya kan ya? Karena kalau Anda tidak gairah, tidak semangat, masih ada pikiran I hate Monday, maka itu tanda kemungkinan yang pertama Anda tidak tahu tujuan Anda hidup atau tujuan bekerja, atau Anda tahu tujuan Anda hidup dan bekerja, tetapi tujuan itu tidak match, tidak cocok, tidak selaras dengan apa yang Anda kerjakan. Karena harusnya kalau sudah ketemu purpose of life and purpose of work, dan itu match, sesuai, selaras dengan apa yang Anda kerjakan, maka gairah itu tidak perlu dicari-cari, automatically dia akan keluar. Di dalam istilah psikologi namanya flow Mas Daryl, flow. Seperti mengalir seperti air gitu loh Mas Daryl. Bisa lupa makan, bisa lupa tidur, menikmati melakukannya. Disitulah hasil kerja atau hasil karya terbaik akan muncul. Namanya masterpiece. Dan saya merasa ini bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk memberikan saya semangat terus berkarya. Buku TML ini adalah salah satu masterpiece yang saya karyakan. Nah, karena itu Mas Daryl, saya sih sangat semangat untuk menyampaikan semua ini, karena dimulai dari pertanyaan-pertanyaan Mas Daryl. Salah satu pertanyaan saya tadi disampaikan oleh Mas Daryl, kenapa saya akhirnya mengembangkan Theocentric Motivation and Leadership? Karena ini pertanyaan saya sejak tahun 97, 98, 99. Siapakah manusia? Siapakah Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta? Mengapa manusia diciptakan dan seterusnya dan seterusnya? What went wrong? Apa yang salah dengan manusia? Mengapa sepanjang sejarah umat manusia ada aja sekelompok orang yang bertindak atas nama agama dan kemudian beringas menyakiti orang lain? Sementara ada orang-orang yang baik seperti Mas Daryl. Ada orang-orang yang baik. Di luar sana banyak orang baik. Termasuk Mr. Ron yang menyekolahkan puluhan anak Indonesia padahal tidak ada hubungan darah. Aku termasuk yang ditolongnya, ditarik dari hutan karet Pulau Nias itu, bahkan disekolahkan sampai ke luar negeri. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya. Dan di sisa sesi ini, di bagian pendahuluan, ada pertanyaan yang menggelitik sejak dulu Mas Daryl. Yaitu apa? Apa sih yang membedakan orang kaya dengan orang miskin? Itu aku tuh pengen tahu Mas Daryl. Kenapa?
Karena saya dari keluarga yang aduh susah loh. Tapi kemudian saya bersekolah di Jakarta, di SMP Strada Marga Mulia di Pejaten, Pasar Minggu. Lalu saya SMA di Kolese Gonzaga di Pejaten, bertemu dengan teman-teman yang umumnya itu menengah atas beberapa. Lalu saya ke Australia, bertemu dengan teman-teman yang, waduh, itu level atas, Mas Daryl. Jadi aku tuh dari melihat yang namanya miskin itu seperti apa, menengah itu seperti apa, dan kaya raya itu aku pernah lihat. Nah, itu yang membuat saya bertanya, apa sih yang membuat orang tuh kaya raya, dan sebagian besar manusia lain, kok seumur hidup itu hidup dalam kekurangan gitu loh. Inilah yang membuat saya akhirnya mencari tahu dan bertanya terus-menerus, dan itulah yang saya tuliskan juga dalam buku TML ini. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, berarti sekilas pilot, kalau misalnya sudah ada banyak smart listeners yang registrasi dan mendapatkan buku ini, apa sih esensi yang bisa didapatkan dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan smart listeners yang udah beli buku ini nanti? Oh wow, Mas Daryl, you are good my friend. Aduh, Mas Daryl ini luar biasa. Bukunya aja belum dikirim ke Mas Daryl aja, tapi pertanyaannya udah langsung menohok. Ini baru pendahuluan, Mas Daryl, sabar. Nah, aku yakin banyak orang tuh yang ingin mendapatkan benefit for me-nya gitu. Pasti. Gitu. Saya beli sesuatu dengan harga yang worth it, pastinya ada manfaat yang didapatkan dan bisa dialirkan ke semuanya. Ingat, saya selalu mengingat apa yang dikatakan pilot. Manusia yang berguna adalah manusia yang bermanfaat buat sekitarnya. Mungkin momentum buku ini itu bermanfaat untuk sharingkan. Exactly, Mas Daryl. Sebenarnya begini, saya ini bukan jual bukunya karena teman-teman penulis di Indonesia tahu. Penulis itu tidak menjadi kaya dari menjual buku, Mas Daryl. Ini buku ini harganya 135.000. Sebagai penulis dapat royaltinya hanya 10%. Jadi ya gitu deh, kurang dari kita kalau membahas ini justru karena kita mau memberikan manfaat tadi, Mas Daryl. Orang kalau membaca itu mesti memberikan waktu khusus kan baca. Tapi kalau sambil ke kantor dia mendengarkan kita, itu bisa mengingatkan dia tentang buku yang pernah dia baca. Nah, sehingga buku ini kalaupun dibeli, nggak akan ada manfaatnya, Mas Daryl, kecuali dibaca. Dan dibaca pun, saya tulis di dalam bagian pendahuluan juga, 3 kali, Mas Daryl. Itu baru benar-benar masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan mempengaruhi hidup kita. Nah, tapi kalau baca sekali, lalu mendengar highlights seperti ini, yang mana saya juga munculkan ada highlights di Instagram TML Community. Kenapa? Karena saya berharap invitation ini loh, undangan ini benar-benar menggempur pikiran semua orang di Indonesia. Nah, salah satunya, Mas Daryl, ini ada satu quote dari Pak George Bernard Shaw, penerima Nobel Kesusastraan dari Irlandia. So powerful, Mas Daryl. Beliau mengatakan begini, orang-orang yang berhasil di dunia adalah mereka yang bangun, mencari keadaan yang mereka inginkan, dan jika mereka tidak menemukannya, mereka menciptakan atau membuatnya. Powerful. Jadi ini adalah penerima hadiah Nobel. Dia bilang begini, kan tadi menjawab pertanyaanku, Mas Daryl, apa yang membedakan orang kaya dengan orang miskin? Orang yang berhasil di bidangnya dan orang yang terus melarat. Dijawab oleh salah satunya Pak George Bernard Shaw ini. Beliau mengatakan ini loh yang membedakannya. Orang-orang yang berhasil dan orang-orang kaya di dunia itu adalah mereka yang bangun pagi. Berarti di hari Senin 5 April 2021 mereka bangun pagi lalu mencari. Mencari apa, Mas Daryl? Mencari keadaan yang mereka mau. Apa yang keadaan mereka mau? Ya kalau dia mau kaya raya ya berarti dia cari uang dong. Karena kalau dia menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dia mencari peluang. Apa yang bisa kuberikan kepada orang-orang di sekitarku. Kalau dia menemukan, dia akan cari lagi yang lebih. Tapi kalau dia tidak menemukannya, smart listener, sahabat sonora, dengarkan baik-baik. If you don't find what you want, maka Pak George Bernard tadi mengatakan begini, ciptakanlah, buatlah itu.
Dan kalau Anda menciptakan dan membuatnya, Anda akan menjadi sibuk. Dan kalau Anda menjadi sibuk, Anda justru akan menjadi semakin terinspirasi, sehingga tidak ada waktu untuk menghina orang lain, tidak ada waktu untuk menjatuhkan orang lain, karena kalimatnya, Anda tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk naik. Jangan pernah menjatuhkan orang lain untuk naik, Mas Daryl. Itu namanya office politik. Dulu kerennya namanya ilmu kodok ya. Oh iya. Ngintip bawah untuk lompat lebih tinggi gitu. No. Please lah. Kita tidak perlu melakukan ini. Ini kan eranya kolaborasi, Mas Daryl. Benar. Saling membantu aja. Terima kasih Mas Daryl. Kita break dulu ya. Ini di WhatsApp saya punya ngintip. Banyak yang nanya, gimana cara mesen buku ini? Oke, sebelum break saya kasih kesempatan Anda untuk segera mencatat nomor ini dan registrasi sekarang. Karena memang versi cetaknya sangat terbatas. Jadi silakan WhatsApp saja. Mohon catat 0813 983 981 27. Sekali lagi di 0813 983 981 27. Sebagai listeners, kita masih punya satu sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Alright, sahabatku, ada Pak Agus Yohanes bersama Eloy juga sudah bergabung. Terima kasih. Ya, ingat-ingat kalimat tadi, orang-orang yang berhasil di dunia. Dalam dunia sales juga begitu. Dalam dunia bisnis juga begitu. Bahwa orang-orang yang berhasil di dunia, kata Pak Bernard Shaw, penerima Nobel Kesusastraan dari Irlandia, adalah orang-orang yang bangun pagi dan mencari keadaan yang mereka inginkan. Nah, mencari keadaan yang mereka inginkan, sahabat, berarti Anda mesti memutuskan dulu kan? Anda mau keadaan seperti apa? Nah, ini penting. Karena banyak orang belum memutuskan keadaan seperti apa yang dia inginkan. Itu berarti bicara mengenai decision. Ladies and gentlemen, putuskan Anda mau apa. Kalau Anda sebagai seorang salesperson, maka what do you want? Nah, by the way, saya semakin hari semakin belajar mengenai sales ini. Dan termasuk sekarang saya mengembangkan sebagai penggagas dari hashtag Virtual Selling Indonesia. Karena banyak berpindah nih teman-teman ya. Ini shifting karena teknologi digital shifting. Dari yang tadinya kita jualan face to face, offline, tatap muka, bertemu langsung, menjadi virtual selling. Saya menemukan baik itu face to face maupun virtual selling, yang membuat seseorang berhasil dalam dunia penjualan, ternyata itu apa? Decision, ladies and gentlemen. Decision. Harus membuat keputusan. Keputusan mengenai apa? Ada 5 hal. Yang pertama adalah financial philosophy. Bagaimana Anda memandang uang? Bagaimana Anda memandang bisnis? Bagaimana Anda memandang kekayaan? Yang kedua adalah target. Now, target seorang sales warrior yang memenangkan virtual selling itu bukan cuma sekedar capai target bulanan. No, come on. Jadi targetnya apa? Financial freedom. Target financial freedom Anda lah yang membuat Anda itu ditolak pun tetap berjuang. Financial freedom Anda itulah yang membuat Anda tetap bertahan di tengah kondisi seperti hari ini. Yang ketiga adalah income. Now, income, teman-teman, dari income yang ada sekarang, itu harus Anda ambil 40%. Gudangkan. Itu tidak boleh dipakai. Iya toh? Dan, karena Anda sudah punya financial freedom tadi, di angka berapa? Berapa M? Dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Cukupkah 50 M? Cukupkah 10 M? Cukupkah 1 M? I don't know, it's your call. Itu hitung-hitungan Anda. Nah, kalau income-nya ternyata, ya Pak, 40% mana mungkin, maka Anda akan berjuang untuk mencapai, bahkan melampaui target. Jadi, financial philosophy, target, kemudian income-nya, income capai target, bos. Kurang, lampaui, Pak. Yang keempat adalah investment. Nah, seorang sales warrior, dia itu berpikir investment, Pak. Dia itu nggak hanya mau mendapatkan target bulanan, dan kalau dia tidak kerja, tidak dapat bonus, dan tidak dapat insentif, dan tidak dapat gaji lagi. No, investment. Now, Warren Buffett mengatakan mengenai investment, don't lose money.
Jangan kehilangan uang. Jadi harus investasi baik-baik supaya Anda tiba dan saya tiba di nomor 5, passive income. Kita kembali dengan Mas Dario. Smart Motivation bersama Siap. Eloy Zaluk. Smart Motivation. Oke, terima kasih sebenarnya di seluruh pelosok Nusantara. Anda masih bersama kami di sesi terakhir ini. Ada saya Dario Anam di sini dan juga ada Pak Eloy Zaluk, selaku Managing Director Capstone Asia Servitama dan CSA. Kita masih bicara masalah tipis-tipis ya pendahuluannya tentang TML Highlight. Ini tipis-tipis aja udah kontennya penuh banget Pak Eloy ya. Sehingga orang terpaksa dengan tanda petik positif ya, mereka harus bisa mengenali dirinya dalam artian mirroring gitu lah. Iya betul ya, setiap pagi saya berangkat kantor itu buat siapa sih sebetulnya? Saya punya anak, apa sih yang harus dilakukan untuk putra putri sebagai generasi penerus bangsa, kebanggaan orang tua, insya Allah kebanggaan dari bangsa dan negara ini serta agama pastinya. Amin. Dan itulah kenapa 3 poin penting ini perlu betul-betul dipahami dengan sangat baik dan juga benar tentang purpose, potensial, dan juga passion. Nah sekali lagi buku ini sebetulnya berisi tentang prinsip-prinsip hidup bisa digunakan untuk meraih sukses dan kebahagiaan sejati yang tidak lekang oleh waktu. Ada kebenaran yang akan selalu sama walaupun zaman berubah, kemudian teknologi berkembang, kehidupan dan bisnis berpindah. Bahkan generasi yang selalu satu digantikan oleh generasi yang lain. Tetapi dengan legacy buku ini sendiri bisa Anda jadikan sebagai pedoman untuk meraih sukses dan kebahagiaan sejati yang sekali lagi tidak lekang oleh waktu. Nah, menjawab pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami tentang gimana caranya untuk pesan buku ini. Nih, saya kasih gambaran. Jadi buku ini tuh ada 25 bab, totalnya 393 halaman. Ini paling lengkap membahas tentang konsep TML atau Theocentric Motivation and Leadership. Silakan Anda bisa coba WhatsApp sekarang untuk pesan buku ini. Ini versi cetaknya memang belum ada di toko buku Gramedia, apalagi versi online-nya. Jadi mumpung diingetin, siapa tahu Anda yang tercepat mendapatkan yang pertama di pagi hari ini. Silakan WhatsApp ke 0813 983 98127. 0813 983 98127. Baik, Pak Eloy, kita sudah sampai di sesi terakhir. Ada satu hal yang menarik di WhatsApp. Ini sebentar, saya coba baca WhatsApp sebentar ya Pak Eloy ya. Silakan Mas. Ini sudah ada Pak Henry, kemudian juga ada Ibu Listin, Pak Gilbert, kemudian dari Hikmah, terus ini sebentar dari Nonem. Intinya menanyakan tentang gimana registrasi untuk dapetin buku ini. Tadi saya sudah informasikan ya. Kemudian juga ada Pak Arif mungkin udah registrasi nih Pak Eloy. Nggak sabar Mas Dario nunggu bukunya sampai. Oke, baik. Pengiriman gimana Pak Eloy? Kasih gambaran lengkapnya dulu biar tidak tanggung ya informasi tentang buku ini. Ya, jadi terima kasih sahabat semuanya. Silakan WA saja ke situ, nanti tim kami Mbak Wulan akan menghubungi kembali dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Seperti itu Mas Daryl. Oke, baiklah. Pak Eloy, kita lanjutin dulu. Ini sesi terakhir, Baik. waktu sangat singkat. Silakan. Baik, terima kasih small listeners dan sahabat Sonora. Saya akan akhiri sesi ini dengan satu quote lain yang saya sampaikan dalam buku itu untuk membahas tadi yang membedakan orang kaya dan orang miskin itu apa. Dan tentu kaya ada hubungannya dengan materi, tetapi tidak hanya itu. Kaya secara hati, pikiran, secara ilmu juga. Nah, ada seorang guru saya namanya Earl Nightingale. Beliau pernah mengatakan menuliskan di dalam bukunya yang sangat terkenal, The Strangest Secret, yang kalimatnya adalah we become what we think about. We become what we think about. Artinya kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Powerful. Nah, karena itu teman-teman, saya akan akhiri dengan ilustrasi tanah dan pikiran. Dengarkan baik-baik sebagai penutup ya. Jadi misalkan seorang petani memiliki tanah yang subur. Atas tanah tersebut, petani memiliki pilihan. Katakanlah sang petani memiliki 2 biji di tangannya, yang satu biji jagung, yang lainnya biji dari tanaman beracun yang mematikan. Misalnya tanaman Ricinus communis yang masuk Guinness Book of World Records edisi 2007 sebagai tanaman paling beracun di dunia. Nah, dengarkan, saya pelan ini, small listeners, saya so powerful. Petani tersebut menggali 2 lubang kecil di tanah yang subur tadi. Lalu menanam kedua benih tersebut, satu jagung,
satu lagi benih racun. Kemudian dia menutup lubang, menyirami dan merawatnya. Menurut smart listeners dan sahabat Sonora, apa yang akan terjadi? Teman-teman, tanpa terkecuali, tanah akan mengembalikan apa yang telah ditanam tadi. Maka seperti ada tertulis, apa yang engkau tabur, itulah yang akan engkau tuai. Tanah tidak peduli loh. Apakah Anda menanam benih jagung atau menanam benih beracun? Tanah tidak peduli. Tanah akan mengembalikan buah beracun dalam jumlah yang sama indahnya dengan jagung. Tumbuh dan berbuah kedua tanaman tersebut, jagung dan buah beracun. Dengarkan baik-baik. Pikiran manusia jauh lebih subur, sahabat. Jauh lebih luar biasa dan misterius daripada tanah. Tetapi cara kerjanya sama. Tidak peduli apa yang kita tanam, sukses atau gagal, semangat atau loyo, berdaya atau tidak berdaya, berani atau takut, kaya atau miskin, pandai atau bodoh, damai atau perang, bahagia atau sedih bercampur marah, cinta atau benci, hingga hidup atau mati, setiap yang kita tanam ke dalam pikiran kita akan dikembalikan kepada kita. Maka sebagai penutup, tepat kesimpulan dari Pak Mahatma Gandhi. Ya, Pak Mahatma Gandhi, pimpinan dari India, mengatakan kalimat ini. Setiap orang adalah produk dari pikirannya. Dia menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Setiap orang adalah produk dari pikirannya. Dia menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Silakan Mas Daril. Siap. Ini sangat luar biasa ya, interaksi sekali dan juga motivasi kita pagi hari ini bahwa ternyata memikirkan satu hal yang positif tentunya akan menjadi hal yang positif pula. Sebaliknya, memikirkan satu hal yang negatif juga akan menjadi negatif pula. Apa Pak Eloy? Kita menjadi apa yang seperti kita pikirkan ya Pak Eloy ya? Ya, nah, ya. Dan 3 poin penting yang disampaikan Pak Eloy tadi berulang-ulang jangan sampai dilewatkan karena ini merupakan satu fondasi dasar kita kehidupan menuju yang lebih baik lagi. Purpose, potensial, dan juga passion. Nah Pak Eloy, tiga Yes. kita kunci perbincangan pagi hari ini agar makin banyak insight yang bisa didapatkan khususnya seputar tema pendahuluan tentang TML ini. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daril, khususnya kepada teman-teman sales warrior di luar sana. Juga teman-teman supervisors, managers, atau teman-teman yang baru bergabung di sebuah perusahaan, baru memulai karir di bulan April ini. Teman-teman, remember bahwa masa depan kita bisa 10 kali lebih baik dari hari ini. Karena kita punya potensi. Semua orang adalah jenius di bidangnya. Nah, perhatikan tadi yang disampaikan oleh Pak George Bernard Shaw ini pentingnya. Orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah mereka yang bangun pagi, mencari keadaan yang mereka inginkan. Jika mereka mendapatkannya, ya alhamdulillah, mereka akan kejar yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau mereka tidak dapatkan, mereka akan berjuang menciptakannya. Perhatikan kata sebagai penutup. Mencari keadaan yang mereka inginkan. Mas Daril, sahabat Sonora, dan smart listeners, ada banyak orang yang belum memutuskan mereka mau apa dalam hidup. Sebagai seorang sales warrior, sebagai seorang manager, sebagai seorang business owner, putuskan Pak, pagi hari ini Anda mencari apa? Karena apa yang Anda pikirkan, Anda akan dapatkan. Tadi disampaikan mengenai kekuatan pikiran yang diilustrasikan dengan tanah. Mau menanam biji jagung atau biji beracun, dua-duanya akan memberikan hasil. So, putuskan bagi seorang sales warrior, lampaui batas targetmu hari ini. Lakukan prospecting. Saya menggagas yang namanya Virtual Selling Indonesia. Saya menggagas yang namanya Theocentric Financial Freedom. Karena kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Jadi Mas Daril, kita akhiri semuanya dengan tadi kalimat yang sangat penting. Yaitu apa? Setiap orang adalah produk dari pikirannya. Dia menjadi seperti apa yang dia pikirkan, maka pastikan informasi yang masuk, referensi yang masuk adalah hal-hal yang antusias. Salah satunya melalui buku TML. Silakan baca dan silakan hidupi untuk kehidupan yang 10 kali lebih baik.
Terima kasih Pak Eloy pagi hari ini, semangat yang sangat luar biasa. Semoga menularkan ke kita semuanya mendengarkan pagi hari ini. Dan sehat-sehat selalu Pak Eloy, tetap jaga protokol kesehatan. Dan tidak lupa juga salam untuk keluarga dan tetap terus memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Saya Daniel Adam. Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the 10Xers. Thank you Mas Daril. Thank you Pak Eloy, saya jenit duluan ya mau jualan. Mari Mas Daril, thank you. Salam sukses. Bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training expert. Alright. Teman-teman. Wow, ada Pak Joni Patiran. Terima kasih. Pak Indra Komari. Terima kasih Pak. Baiklah. Jadi teman-teman, pastikan ingat-ingat yang namanya pikiran dan tanah. Itu dari ilustrasi dari guru kita bersama ya, namanya adalah Old Nightingale. Semua orang yang mempelajari ilmu motivasi ini adalah guru, salah satu guru mbahnya udah nggak ada, beliau sudah almarhum ya. Old Nightingale menjelaskan dengan menggunakan ilustrasi petani dan tanah yang subur. Oke? Bahwa pikiran manusia diilustrasikan dengan tanah. Karena pikiran seperti halnya tanah. Maka tidak peduli dengan apa yang Anda tanam di dalamnya, keduanya, tanah dan pikiran, akan mengembalikan apa yang Anda tanam. Nah, pagi ini saya sedang menanam hal-hal yang baik. Supaya kita bersemangat, antusias. Untuk kita mau beralih, mau beradaptasi ke virtual selling, supaya kita bisa bersama-sama berjuang dalam hal theocentric financial freedom. Bagaimana kita bisa membantu lebih banyak orang. Teman-teman, handicap kita, kekurangan kita banyak dalam hal uang atau waktu. Banyak orang yang punya banyak uang, Pak, but they don't have time to help others. Banyak orang yang punya banyak waktu, they don't have money. And because they don't have money, mereka berjuang untuk mencari uang demi membayar uang sekolah anak-anak. Tentu saja, iya dong, dia pasti akan mengutamakan dulu tanggung jawab terbesarnya. Tanggung jawab utamanya itu keluarga. Di dalam TML atau Theocentric Family and Parenting punya presuposisi, yaitu your family is your first ministry. My family is my first ministry. Keluarga ibu bapak sendiri adalah itu tanggung jawab pelayanan utama pertama Anda, bukan luar rumah. Jangan sampai ada seorang pria yang sibuk membantu orang di luar rumah, tetapi istri dan anak-anaknya sendiri kekurangan perhatian dan tidak bisa sekolah dengan baik. That's wrong. Tuhan pasti tidak suka itu. Oke? Jadi kita mulai dari rumah kita sendiri. Semua dimulai dari rumah dulu. Nah, tapi kalau kita mencapai yang namanya financial freedom, oke? Financial freedom yang artinya kita tidak khawatir lagi kekurangan uang. Karena ketika kita sedang tidur pun, your money make babies. Uang Anda beranak pinak. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan sebenarnya juga. Ketika berbicara, orang yang sedang tidur pun bisa diberkati oleh Tuhannya. Nah, if we have that, maka kita akan lebih punya uang, dan kita punya waktu untuk menolong lebih banyak orang. That's what we do. Hidup ini singkat, Pak. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita pulang. We don't know. Saya usia 44 tahun. Saya berpikir masih panjang perjalanan. And I hope so. But we don't know. We don't know. Karena itu kita mau membantu semakin banyak orang dengan financial freedom. Dan financial freedom butuh namanya passive income. Passive income datangnya dari investment. Investment datangnya dari income. Income datangnya dari target. Target datangnya dari financial philosophy. Ini adalah 5 tahapan yang saya pelajari dari orang bernama Grant Cardone, Jim Rohn, Warren Buffett,
kemudian Kiyosaki, dan banyak yang lain. Dan saya munculkan sebagai apa? Theocentric Financial Freedom. So ayo semangat, come on, semangat. Kalau kemarin ternyata hidup, waduh, jauh dari yang diharapkan. Kadang aku juga mengalaminya, so what? Last chapter of your book is still written, my dear friend. Bab terakhir dari hidup Anda, no, bukan bab terakhir, bab baru, new chapter. Ini adalah bulan April. Ini minggu pertama, come on ladies and gentlemen. Ini hari Senin. Hari ini new chapter. Baru mau dituliskan. Tuliskanlah chapter hari ini dengan sebaik-baiknya. Masterpiece. Mulai dengan gerakan-gerakan tubuh yang baik, senyuman-senyuman yang baik, kalimat-kalimat yang antusias. Iya kan? Gerakan-gerakan tubuh. Tidak boleh berjalan dan duduk seperti orang loyo. No, di dalam buku TML saya berbicara mengenai pentingnya fisiologi. Gerakan-gerakan ini neuro linguistic programming banget. Visualisasi. Yang namanya adalah gerakan-gerakan tubuh kita. Now what we do is giving the best of us. Memberikan yang terbaik. Hasil akhir, Tuhan yang tentukan, sahabat. Tuhan yang tentukan. Tetapi yang paling penting, kalau hari ini, sebagai penutup dengarkan baik-baik. Bahkan kalau detik ini Tuhan panggil pulang, Tuhan menemukanmu dan menemukanku sedang melakukan hanya yang terbaik. Sehingga Tuhan berkata, well done, my good and faithful servant. Selamat hambaku yang baik dan setia. Kamu sudah setia pada perkara kecil, ku berikan perkara, ku berikan tanggung jawab, ku berikan teritori, ku berikan hal-hal yang jauh lebih besar. Because you are ready. Karena itu teman-teman, keep the smile, be the tenacers, ukir jejakmu. See you, bye, dadah, see you. Terima kasih sudah bergabung.